Jadi hidup tuh nggak serta-merta cuman gaya hidup. Kalau bisa hidup itu dinikmatin dan ditabung, karena memang umur orang tuh gak ada yang tahu. Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, biasanya kita bahas Toyota, kali ini kita akan bahas Motuba. Apa sih Motuba? Mobil tua bagus, bukan mobil tua banget ya. Jadi, mobil yang akan kita bahas ini adalah lini dari Mercedes-Benz tipe kode seri body W202. Namun, kita akan bahas sedikit dulu sejarah tentang W202 di Indonesia seperti apa. Jadi, W202 sendiri itu adalah lini dari C-Class, di mana C-Class sendiri tipe W202 ini lahir di Indonesia dari tahun 94 sampai tahun 2000. Tipenya ada apa aja, John? Oke, sebelum kita bahas mobil yang kita bahas ini, kita akan bahas dari tipe yang paling bawah dulu ya. Itu ada C180. Itu dia tahun 94, dimana dia belum ada headrest, semuanya masih serba jadul. Nah, di atasnya itu dia ada C200. C200 sendiri keluar dari tahun 95 sampai 97. Lalu dilanjut 98 jadi C230 kompresor, dimana dia ada yang non kompresor dan ada yang kompresor. Namun di luar dari itu semua kita akan bahas top of the line-nya C-Class yang keluar di Indonesia secara resmi. Di luar yang resmi mungkin ada tipe Avantgarde atau mungkin C36 atau mungkin versi C-Class lainnya seperti salah. Jadi kita kalau bicara tipe yang paling tinggi di Indonesia yang ATPM itu ada C230 Estate. Namun itu kita tidak bahas di sini, walaupun itu pernah saya punya dulu. Jadi dulu gue beli masih murah ya. Sekarang udah harganya udah nggak karuan. Nggak tahu kenapa ya, tipe Estate itu memang paling dicari orang. Oke, kita bahas lagi model kuncinya. Nah, ini adalah model kunci generasi ketiga di C-Class, dimana yang sebelumnya itu masih model kunci batang. Batang itu tahun 94 sampai 96. 96 awal itu udah model kunci lipat, kunci pistol. Jadi kita sebutnya kunci lipat tapi lipat pistol. Nah, yang ketiga ini sekarang udah model kunci pistol, dimana kunci pistol ini kunci pistol generasi pertama. Jadi generasi kedua setelah ini tuh kuncinya modelnya lebih kecil lagi. Lalu generasi ketiganya itu yang udah model ada chrome di kiri dan kanannya. Oke? Nah, kita coba dulu ya. Maksudnya ini yang akan kita bahas adalah C240 W202 V-Engine, di mana mesinnya tersebut sudah sama dengan generasi W203 C240 generasi pertama. Jadi boleh dibilang dengan mesin 203 kita bisa mendapatkan di body W202 ini. Jadi yang pasti tenaganya enak. Yang kedua, transmisinya enak karena dia sudah mengusung transmisi Triptonic, di mana ini adalah salah satunya W202 yang memakai transmisi Triptonic. Jadi menurut gua kalau kalian ingin mencoba mobil Eropa yang tangguh dan masih enak dilihat dan juga perawatannya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu bikin pusing pala ya, kalau gua saranin ambil W202. Namun kalau ini W202 yang ini sendiri harganya udah lumayan bagus. Jadi istilahnya udah cukup mahal ya, 110 juta kalian udah bisa dapat W202. Namun kalau kalian nyari yang C180 itu mungkin dapat di angka kisaran 50 sampai 60 juta, bahkan bisa lebih murah. Jadi bisa bayangin kalau kalian beli Motuba itu semua bergantung pada kondisi. Jadi ada range harganya, cuman balik lagi ketika kalian beli di harga range terbawah, kalau memang ternyata kalian dapat barang yang bagus ya berarti itu rezeki kalian. Tapi kalau kalian dapat range yang terbawah di marketplace, ya kalian harus siap-siap keluarin dana sedikit untuk rapi-rapihin. Tapi berbeda ya, kalau kalian beli Motuba yang seger sama Motuba yang kalian rapihin, pasti hasilnya akan sedikit berbeda daripada aslinya. Jadi ya balik lagi lah, kalian harus menyesuaikan selera sama daya apa ya namanya ya,
standar kalian masing-masing lah. Kalau kalian menurut kalian segini udah oke, ya udah. Oke, kita bahas lagi. Jadi ini standarnya dia adalah sebenarnya velgnya 10 hole ring 16. Cuman kita ganti pakai velg Intra 17 11 hole, dimana velgnya ini terlihat lebih padat dibandingkan velg standar. Namun kalau kalian lihat kenapa pendeknya lebih pendek daripada standarnya, karena memang pernya ini kita pakai merek aftermarket yaitu EIBA. Jadi aftermarket EIBA ini sendiri hampir sama nyamannya dengan standar, namun turun tingginya lumayan daripada standar. Nah, untuk sen depan kita pakai model US, dimana US sendiri ada model kuningnya. Jadi ini cukup bikin manis ya. Dan kalau kalian lihat di bumper depan, ini adalah bumper depan yang udah model facelift, dimana bumper depannya lebih bagus karena dia ada lekukan-lekukannya lagi, jadi terlihat lebih bagus. Nah, kalau saran gua, grill akan tetap dipertahankan aja seperti ini. Jadi jangan sampai beli grill yang ada model logo Mercy-nya di depan ya, karena memang tidak period correct modification. Jadi kalau menurut gua pribadi tidak bagus. Jadi pertahankan aja seperti ini. Nah, untuk bagian samping ini kita lihat ada grill chrome-nya karena dia ini tipe elegan. Kalau kalian beli yang tipe klasik atau Esprit itu tidak ada model list chrome-nya. Ini sendiri karena dia sendiri ini udah model 240, jadi memang udah lumayan trim yang paling lengkap. Dan memang kalau kita lihat di 240 itu sendiri ada keluar dua warna interior, dimana warna interior yang hitam dan abu-abu. Dan kalau menurut gua bagusan begini hitam lebih gimana ya, lebih gampang dirawat dan memang lebih kelihatan mewah kali ya. Nah, ini kalau kalian lihat ke belakang, ini zaman dulu kenapa ya kalau bikin Mercy itu kayaknya kelihatannya sempit, tapi kita duduk nyaman-nyaman aja. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada dua cup holder. Ya, sebetulnya sih senang-senang aja ya kalau masih bagus. Mas, ada api Kita tutup. Nah, rapi kan? Nah, kalau kalian lihat, Mercy itu udah membuat tipikal model jok itu yang namanya perforated dari zaman W124. Jadi W124 itu kulitnya semuanya, hampir semuanya yang tipe tertingginya itu udah perforated, kecuali yang tipe 220 dia masih model MB-Tech. Perforated itu apa sih sebenarnya? Jadi perforated itu ini ada bolong-bolongan, dimana bolongannya ini real, bukan hiasan. Jadi kalau kita duduk lama, ini ada sirkulasi udaranya, jadi lebih bagus gitu. Nah, ini headrestnya sendiri, ini modelnya namanya vakum, dimana kalau kita pencet dari depan dia turun sendiri. Namun untuk membalikan ke depan lagi tinggal dimajuin aja, John. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada kotak P3K dan memang ini masih lengkap sekali tuh. Jadi ya nggak bakal lu pakai juga sih, John. Udah kadaluarsa. Cuman kalau masih ada lebih enak aja. Oke, yuk kita keluar lagi. Kita lihat-lihat lagi belakang. Nah, kenapa gue bilang ini sangat bagus untuk pemula main Mercy? Karena memang salah satunya adalah modelnya yang masih timeless. Jadi kalau kita udah main 203, modelnya udah modern klasik. Kalau ini masih mengusung model klasik. Sudah gitu perawatannya juga mudah dan spare partnya masih banyak di pasaran. Dan pajaknya juga murah, John, cuman 1 jutaan lebih, 1 sampai 2 juta lebih. Jadi masih oke lah di kantong, ramah ya. Nah, ini kalian lihat bagian belakang. Ini dongkrak. Nah, dongkrak Mercy sendiri itu berbeda daripada dongkrak mobil Jepang. Jadi dia modelnya dicucuk di sini nih. Jadi dongkrak itu laki, yang di bodi itu perempuan. Jadi lu cucuk begini nih, John. jadi kalau biasanya kan dari bawah ya, ini dicucuk di sini. Cucuk, abis itu lu puter-puter aja, John. Bukan lu begini-begini, John. Nggak boleh ya. Jadi lu masuk sini, celok gitu ya kan, lu puter aja ya, Kak. Jadi lebih bagus, lebih gampang lah istilahnya. Tidak butuh waktu lama untuk mengganti ban Mercy, walaupun sebenarnya Mercy ini lebih cenderung lebih kompleks dibandingkan mobil Jepang. Cuman dia membuat dongkraknya lebih mudah. Karena memang mobil-mobil sekarang itu Mercy udah nggak ada ban serep lagi. Mereka semua menerapkan ban RFT, di mana RFT sendiri singkatan dari Run Flat Tire. Astaga, knalpotnya John. Oke, yuk tanpa banyak basa-basi kita buka lagi mesinnya. Nah, kalau kalian lihat, Mercy itu selalu unik. Dia punya tombol lampu, semua ada di sini. Nah, ini kalau kalian lihat, ini ada tulisan P kiri dan kanan. Apa sih sebenarnya gunanya? Jadi kalau kalian matiin lampu nggak boleh kelebihan sampai sini ya. Jadi gini, kalau kalian ingin parkir di suatu tempat di jalanan ya, agak lama, misalkan mogok atau apa, dia menyediakan kalau kalian berhenti di kiri ya nyalain yang kiri aja, di kanan ya yang kanan aja. Namun
tidak instrumen dalam tuh nggak ada yang nyala, jadi cuma lampu belakang aja yang nyala sama lampu depan untuk memudahkan kalau kalian gelap mobil kalian lebih terlihat dari luar. Jadi itu cukup baik sih fitur Mercy. Brian Little. Nah, kalau kalian lihat, ini C-Class ini nggak electric seat ya, jadi semuanya masih manual. Sebenarnya gini, enaknya apa kalau manual? Nggak enaknya sebenarnya nggak butuh tenaga aja buat maju mundurin, cuman kalau rusak nggak ribet. Biasanya kalau ininya rusak agak ribet deh. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada ini ada indikator air radiatornya kurang, nanti kita tambah karena ini memang udah lama jalan, udah nggak jalan. Nah, ini ada cruise control di sini. Nih kalau kalian lihat, gue giniin sedikit setirnya, ini cruise control. Cruise control tuh apa? Jadi kita misalkan jalan 100 tok, kita pencet cruise control, lepas gas aja, jadi cruise control yang bekerja. Namun ini udah banyak lah di mobil-mobil sekarang, cuman zaman dulu memang cuman sedikit yang punya cruise control. Nah, yang unik lagi power window Mercy itu ada di sebelah sini nih. Jadi kita mau mengendalikan power window semua dari sini. Dan memang yang 240 ini ada armrestnya dan ada kotak di sini, dibanding yang 202 C180 atau C200 dia nggak ada ininya. Jadi ini lebih lengkap. Lalu ada tombol buka bagasi di sini. Nah, ini bisa kebuka di belakang. Oke, yuk kita lihat mesinnya. Nah, ini kalian lihat mesinnya modelnya udah berbeda daripada yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu modelnya ada begini sedikit panjang, lalu panjang ke belakang. Ini udah model mesin W203. Jadi memang sih lebih banyak electrical yang rumit, cuman tenaganya jauh lebih enak daripada yang mesin lama. Jadi lebih ini. Nah, oke, kita coba jalan dulu yuk. Tapi gue mau nambahin air radiator dulu, tadi kurang John. Oke, kita sudah di dalam kabin dari C240 tersebut. Nah, ini kalau kalian lihat nih, lihat indikator area radiatornya udah hilang karena memang tadi kurang sedikit. Dia ditambahin langsung hilang karena memang Mercy ini indikatornya banyak, jadi dia ada kurang level sedikit aja dia langsung ada indikator yang nyala. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah biar hawa luar nggak masuk. Namun kalau kalian lihat di mobil Eropa, ini bisa mati sendiri karena memang itu adalah standar keamanan mereka, biar oksigen luar tuh tetap masuk. Jadi dia sejam sekali tuh pasti mati. Nah, ini kalian lihat transmisinya sendiri berbeda karena dia udah ada minus dan plus. Untuk triptoniknya dia sendiri, ini setirnya sendiri berbeda daripada W202 biasanya. Dia udah leather seat, udah pakai kulit. Lalu dia punya logo, ini udah kayak S-Class punya W140. Dia logonya udah chrome, jadi terlihat lebih bagus. Namun perlu ditekankan, ini tidak ada tilt steering atau teleskopik. Jadi setirnya paten begini aja nggak bisa naik turun. Ini menjadi salah satu kekurangan C-Class, namun menjadi keunggulan ketika kita ingin nyimpan mobilnya. Jadi nggak terlalu banyak elektronik seperti electric seat, teleskopik steering. Ini kalau kalian berasa tarikan akselerasinya. Nah, bayangin aja mesin 6 silinder ditaruh di bodi sekecil W202, pasti lebih responsif. Kalau lu naik ini ya, lu berasa kayak time machine banget. Wah, lu bener-bener dapat mobil klasik, namun tahunnya nggak terlalu tua ya, karena tahun 2000. Lalu untuk umur 21 tahun, kilometer mobil ini sudah menempuh jarak 130.000 km, yang artinya sebenarnya per tahunnya nggak nyampe 10.000 John. Jadi cukup dikit lah ya kalau kita bilang ya.
Nah tuh headrestnya udah kita turunin semua. Jadi pencet aja dari sini, vakumnya jedot, seret, langsung turun. Head unit sendiri ini pakai Pioneer, jadi ini bukan head unit bawaan pabrik. Setahu gua dulu Mercedes itu keluarin head unitnya bolong. Dalam artian mereka tidak menyediakan head unit, kita isi sendiri. Biasanya dulu diisinya Pioneer yang model kayu atau mungkin model Becker. Nah sekarang ini diupdate dengan Pioneer yang single din yang udah bisa Bluetooth, jadi tidak ketinggalan zaman lah. Ini lacinya yang bikin unik, kecil banget nih. Kayak gue bingung mau naruh apa di sini om. Botol aku aja nggak muat. Posisi nyetir menurut gue sih enak sih mobil ini. Cuman kita kalau yang terbiasa dengan mobil Jepang kayaknya agak aneh dengan setir yang agak besar begini ya modelnya ya. Cuman lama-kelamaan lu bawa ya, dengan harga 110 juta lu tidak akan bisa dapat mobil lebih nyaman dari ini bro. Maksudnya dalam artian ya tahunnya muda, udah gitu perawatannya gampang, mobil Eropa lagi ya kak, jadi lebih awet. Nah warna itu selera sebetulnya. Jadi banyak yang bilang orang lebih baik beli mobil Eropa warna hitam. Cuman kalau gua pribadi silver ini lebih mudah dirawat, karena silver sendiri lu nggak mandi seminggu pun mobilnya masih bagus, jadi nggak terlalu ini berantakan. Nah, Mercy sendiri atau mobil Eropa pada umumnya dia biasa ada namanya kickdown. Kickdown itu apa sih artinya? Jadi ini kita anggap ini tatakan gas, ini gas. Gas Eropa tuh biasa dari bawah. Kita begini sampai mentok, dia celetek sekali. Itu namanya kickdown. Jadi begitu di kickdown baru mesinnya maksimal, boom, mat gitu. Jadi dia Mercy ada kickdownnya. Nah, parking brake-nya sendiri lucu Mercy. Mercy itu parking brake-nya nariknya di sini. Buat nahan parking brake sendiri ada di kaki. Jadi kalau Honda Odyssey kan narik dan pasang parking brake ada di kiri. Ini ada dua tempat, jadi agak sedikit berbeda. Nah penyakitnya W202 biasanya parking brake-nya udah pada getas, jadi udah pada rusak. Nah ini kebetulan masih bagus. Interior sendiri masih bagus gak om? Bagus banget ini sih. Cukup ya, cukup oke ya. Juga keren. Cuman wear and tear aja lah ya, cuman kayak ya sedikit-sedikit minor lah. Dan memang tongkrongan yang gue bikin di sini setelannya udah bagus, dari pelek 17, bannya Toyota RB baru, pernya juga ebah. Jadi istilahnya yang beli ini udah tinggal pakai aja, nggak usah modif-modif lagi, kecuali seleranya berbeda sama gue ya John. Jadi gitu. Itu by the way ban belakang kenapa lebih pendek ya John? Apa emang jadi gini gitu? Om, sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi yang belakang itu harusnya dikasih spacer, karena memang offsetnya agak sedikit tenggelam. Karena biasanya pelek ini dipakai di mobil E-Class. Jadi dipakai di C-Class harus dikasih spacer dikit biar lebih manis. Cuman memang kita belum sempat kemarin bikin spacer, jadi ya begitulah. Nah, AC-nya sendiri di C-Class itu ada tiga versi. Ada yang model tombolnya masih kotak, ada yang udah digital climate. Nah, ini di tengah-tengah nih, generasi yang kedua. Jadi kalau kalian mau update sih ganti digital climate bisa, cuman agak repot ya Mercy. Electricalnya lu mesti kalibrasi lagi. Jadi intinya sih sebenarnya gini, kalau kalian pengen beli mobil Eropa, pastikan dulu budgetnya, disyukurin aja dulu. Jadi jangan istilahnya kalian misalkan punya duit ngepas nih 50 juta, pingin beli mobil Eropa. Oke lah, hari ini kalian beli mobil Eropa itu 50 juta, tapi tidak tahu banyak PR yang akan kalian hadapi di kemudian hari. Nah, ya nggak? Jadi bersyukur aja kalau punya duit 50 juta, cari mobil yang minim perbaikan, yang lebih bandel, lebih mudah dirawat, namun bisa membahagiakan keluarga. Jadi jangan sampai beli mobil itu memaksakan kehendak, ingin bergaya, tetapi tidak bisa mengurusnya. Sayang. Jadi ya itulah makanya rasa menahan diri itu yang perlu. Karena memang menurut gue sendiri, orang tidak akan bisa makmur kalau tidak bisa menahan diri. Menahan diri itu seperti apa? Bukan menahan lapar ya John. Kalau menahan lapar itu beda. Kalau lu menahan lapar, ya itu nggak bisa lah, lu punya duit lu harus makan itu nggak bisa dilarang ya nggak. Tapi kalau lu menahan diri untuk membeli barang-barang yang kayak mobil, kayak motor, kadang-kadang kan gini deh, sebelum lu beli mobil lu juga masih bisa hidup gak? Bisa, tapi ketika lu punya duit pasti lu keinginan dong pengen punya mobil. Nah cuman beli mobilnya disesuaikan kapasitas, atau enggak kadang benar udah sesuai kapasitas om, tapi sebenarnya mobil ini berguna nggak untuk keluarga lu? Ada kan orang yang beli mobil malah nggak berguna, malah lu cuma simpen dong di rumah. Iya, jadi hidup tuh nggak serta-merta cuman gaya hidup. Kalau bisa
hidup itu dinikmatin dan ditabung, karena memang umur orang tuh gak ada yang tahu, ya nggak? Kalau bisa keluarga yang kita tinggalin, amit-amit kita dipanggil sama Tuhan, ya ditinggalin minimal ada duit buat nyambung hidup lah. Iya, itu penting, John. Jadi perlu ditekankan lagi ya buat teman-teman ya. Oke, sekian dari review mobil kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.